Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada mata kuliah fungsi kompleks akan menjelaskan tentang materi turunan fungsi kompleks. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama yaitu Yesi Junianingsih, yang kedua Yolanda Silvia Irani, yang ketiga Bayina Harismawati, yang keempat Amelia Rizka Nur Umah, dan yang terakhir, yang kelima Nisa Alfi Syahrin. Itulah nama-nama anggota dari kelompok 4, dan tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke materinya. Selamat belajar! Nah, materi pertama yaitu definisi turunan. Dari gambar di samping, misalkan fungsi kompleks W sama dengan Fz. Titik Z0 berada dalam domain D dibagi F. Andaikan Z sama dengan Z0 ditambah delta Z, maka delta Z sama dengan delta X ditambah delta YI. Nah, delta Z sama dengan delta X ditambah delta YI adalah suatu titik di dalam D, kemudian dibentuk hasil yang beda, yaitu Fz dikurangin Fz0 dibagi Z dikurang Z0. Jika limit hasil bagi itu ada untuk Z mendekati Z0, maka dikatakan W sama dengan Fz dapat didiferensialkan di Z0. Limitnya dinamakan turunan F di Z0 dan dinotasikan dengan W aksen Z atau F aksen Z1. Selanjutnya kita ke contoh turunan fungsi kompleks. Nah, di sini dengan menggunakan definisi definisi tadi kita dapatkan F aksen Z sama dengan limit delta Z mendekati 0, Fz ditambah delta Z dikurangi Fz0 per delta Z. Nah, dengan menggunakan definisi, dapatkan turunan dari Fz sama dengan Z kuadrat plus 3Z. Lalu, kan tadi soalnya Fz sama dengan Z kuadrat plus 3Z. Tadi definisinya kan F aksen Z sama dengan limit delta Z mendekati 0, Fz plus delta Z dikurangi Fz0 per delta Z. Nah, kita substitusikan fungsi yang akan diturunkan ke dalam definisi turunan. Nah, kita masukin. Tadi kan Z kuadrat, berarti di sini F aksen Z sama dengan limit delta Z mendekati 0. Soalnya kan Z kuadrat, jadi di sini Z ditambah delta Z kuadrat ditambah 3Z, Z-nya kan diubah lagi. Z ditambah delta Z dikurangi Fz0. Nah, Fz0-nya kan awal ya tadi, Z kuadrat ditambah 3Z. Lalu kita dapat hasil sama dengan limit delta Z mendekati 0. Hasilnya Z kuadrat plus 2Z delta Z ditambah 3Z plus delta Z dikurangi Z kuadrat dikurangi 3Z per delta Z sama dengan limit delta Z mendekati 0, 2Z delta Z plus 3Z ditambah delta Z kuadrat ditambah 3Z ditambah delta Z kuadrat ditambah 3Z kuadrat per delta Z. Lalu hasilnya limit delta Z mendekati 0, 2Z ditambah delta Z plus 3. Nah, karena delta Z-nya itu mendekati 0, jadi hasilnya 2Z plus 3. Jadi diperoleh turunan dari Fz sama dengan Z kuadrat plus 3Z adalah F aksen Z sama dengan 2Z plus 3.
Aturan turunan bilangan kompleks itu tidak berbeda dengan aturan pada bilangan real. Untuk yang pertama, D per DZ dari C itu sama dengan 0. Ini dapat dibuktikan dengan rumus pada definisi, yaitu F aksen Z sama dengan limit delta Z mendekati 0, F dikali Z ditambah delta Z dikurangi F dikali Z0 per delta Z. Untuk fungsi Z-nya ini kita ganti dengan C atau konstanta, sehingga limit delta Z mendekati 0, C min C per delta Z sama dengan limit delta Z mendekati 0, 0 per delta Z. Itu hasilnya sama dengan 0. Jadi untuk sembarang fungsi konstan itu turunannya adalah 0. Yang kedua, D per DZ dari Z itu sama dengan 1. Dapat dibuktikan F aksen Z sama dengan limit delta Z mendekati 0, F dikali Z ditambah delta Z dikurangi F dikali Z0 per delta Z sama dengan limit delta Z mendekati 0, C ditambah delta Z dikurangi C per delta Z. Untuk C nya ini konstanta ya, sama dengan limit delta Z mendekati 0, delta Z per delta Z sama dengan 1. Nah, ini tuh sama seperti kita menghitung turunan dari fungsi yang bernilai real. Untuk yang ketiga, D per DZ, C-nya ini atau konstantanya ini kita kali dengan fungsi Z, sehingga menjadi C F aksen Z. Kemudian yang keempat ini pada perpangkatan, D per DZ, Z pangkat N sama dengan N dikali Z pangkat N-1. Untuk Z-nya itu tidak boleh sama dengan 0 dan N elemen dari Z. Nah, itu kan berarti Z pangkat N-nya itu diturunkan. Berarti N-nya itu kan ke depan. Nah, kemudian dikali dengan Z dan pangkatnya itu berkurang 1 atau N-1. Yang kelima itu pada penjumlahan. D per DZ, F Z ditambah GZ sama dengan F aksen Z ditambah G aksen Z. Nah, itu untuk turunannya ya. Kemudian yang keenam itu pada perkalian dua fungsi kompleks. Ini tuh sama aja dengan kita mengalihkan U dikali V. Nah, U kali V itu berarti sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Atau fungsi Z-nya ini D per DZ, FZ dikali GZ sama dengan F aksen Z dikali GZ ditambah FZ dikali G aksen Z. Yang terakhir itu pada pembagian, D per DZ FZ per GZ sama dengan F aksen Z dikali GZ dikurangi FZ G aksen Z per GZ kuadrat. Nah, ini tuh mirip seperti bilangan real. Oke, selanjutnya yaitu tentang contoh sifat yang tadi dijelaskan sifatnya itu oleh Mbak Ina Rismawati. Nah, contoh yang pertama itu tentukan turunan dari FZ sama dengan C dengan menggunakan sifat turunan. Penyelesaiannya kita ketahui bahwa FZ sama dengan C dan ditanyakannya itu tentukan turunan dengan menggunakan sifat turunan. Nah, cara menjawabnya itu seperti sifat yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ina Rismawati. Jadi turunan dari FZ sama dengan C itu adalah 0. Nah, kemudian yang kedua itu tentukan turunan dari FZ sama dengan Z pangkat 2 atau Z kuadrat dengan menggunakan sifat turunan juga. Nah, diketahui FZ sama dengan Z kuadrat. Nah, ditanyakannya sama seperti tadi, yaitu sifat turunan. Seperti sifat yang sudah dijelaskan juga, jadi FZ sama dengan Z kuadrat itu turunannya adalah 2Z. Gimana caranya? Yaitu dengan mengalihkan. Jadi yang Z itu di depannya 1, kita kalikan ke pangkatnya, jadi 2Z, dan Z-nya itu pangkatnya jadi 0. Kemudian tentukan yang ketiga itu tentukan dari FZ sama dengan cos Z dengan menggunakan sifat turunan, di mana yang diketahui itu tadi FZ sama dengan cos Z, dan kita untuk menentukan turunnya itu dengan sifat turunan juga, yaitu FZ sama dengan cos Z, di mana turunannya adalah FZ sama dengan min sin Z. Oke, terima kasih.
materi yang selanjutnya itu ada aturan rantai. Misalkan F mempunyai di Z0 dan G mempunyai turunan di F Z0, maka fungsi Fz sama dengan G F kali Z mempunyai turunan di Z0 dan turunannya adalah seperti yang ada di gambar. Dengan kata lain, jika W sama dengan Fz dan W sama dengan GW sama dengan Fz, maka menurut aturan rantai itu didapatkan dW sama dengan dz sama dengan dw per dw kali dw per dz. Contoh satu yaitu tentukan turunan dari fungsi fz 2z pangkat 2 tambah i dalam tutup kurung pangkat 5 dengan menggunakan aturan rantai. Penyelesaian, dimisalkan si w nya itu berarti yang di dalam kurung itu yaitu 2z pangkat 2 plus i. Nah, yang w yang besarnya itu sama dengan karena 2z pangkat 2 ditambah i itu w, jadi w pangkat 5 gitu. Sesuai aturan rantai yang tadi didapatkan, yaitu dw per dz sama dengan dw per dw dikali dw per dz. Jadi dw per dw itu turunan dari yang w pangkat 5. Turunan dari w pangkat 5 itu yaitu 5w pangkat 4. Dan turunan dari yang tadi yang sebelumnya itu 2z pangkat 2 plus i itu menjadi dw per dz, turunannya yaitu 4z. Maka dimasukkan ke yang rumus tadi yaitu 5w pangkat 4 dikali 4z, yaitu didapatkan 20z w pangkat 4. Nah, maka menjadi 20z w pangkat 4 tuh, w nya tuh berapa, yaitu 2z pangkat 2 plus i dalam kurung pangkat 4. Itulah materi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.